ya udah. Kalau gitu kita coba cari bengkel sepeda ya Nek ya. Iya. Biar kita bisa benerin bannya nenek. Ayo. Aku sih nggak kebayang sih. Aku nggak kebayang seberapa hebatnya perjuangan Nenek Rohati ini ya. Ya kuat karena keadaan gitu. Karena kuat karena keadaan. Jadi kuat karena hal yang sudah menempa dia berkali-kali gitu. Nek, kita kan udah keliling-keliling nih jualan seharian. Setengah hari sih. Ini pas banget siang. Nenek udah makan belum sih? Belum. Belum makan? Ya, pengen makan tapi nenek ingat yang di rumah ntar. Nyesek sih serius aku ya guys ya. Masa dia ditawarin makan masih mikirin orang lain gitu. Nek, ini kan kita kan keliling-keliling jualan seharian. Sehari itu bisa dapat berapa sih? 20 atau 30 jam. 20-30 ribu yang di rumah itu ada engkong, ada anaknya nenek, ada menantunya nenek, ada cucunya nenek. Itu cukup ya, Jang. Kalau umpama cukup ya cukup, enggak ya enggak. Hebat banget bisa mengelola semuanya. Bayangin aja lah kalau kalian sehari dapat 20-30 ribu. Itu pun kadang-kadang belum tentu dapat. Ini kan nenek jualan, yang namanya orang jualan itu kan kadang ada lakunya, ada enggaknya. Pernah nggak sih nenek jualan itu nggak laku gitu? Terus duitnya dari mana? Sedangkan sehari itu nenek paling cuma dapat 20-30 ribu. Ya, itu kalau mama dapat ya saya beli lauk nasi, beras. Kalau enggak ya saya ngutang dulu di warung. Pernah nggak sih nenek datang ke warung terus warungnya tuh nggak bolehin nenek ngutang gitu? Pernah nggak? Boleh. Itu, Pernah? Iya itu belum bayar, kamu udah ngutang lagi. Nenek ini benar-benar luar biasa. Suaminya udah nggak kerja, anaknya nggak kerja, tapi nenek masih mau usaha ya Nek ya. Iya. Sampai kapanpun, mumpung sekarang dikasih kesehatan, diusahakan semaksimal mungkin ya Nek ya. Iya. Amin. Tapi pernah nggak sih Nek, nenek itu ada rasa pengen nyerah banget. Ya Allah, aku udah nggak kuat gitu. Ya, pernah begitu saya. Ya Allah, sampai kapan saya begini? Sampai kapan hidup saya begini? Nah ini kan kayaknya juga sepedanya bentar lagi selesai ya. Kita cari makan dulu ya. Nenek udah lapar ya tadi. Salah yang di rumah nanti kita bekalin juga buat yang di rumah. Biar nenek nggak kepikiran sama mereka yang di rumah. Kita makan sama-sama yang penting. Ya Nek? Iya. Yuk. Setelah dari bengkel sepeda, akhirnya aku sama nenek makanlah kita ke warteg gitu kan ya. Kalau ngelihat wartegnya tuh kayak, oh saya aja tuh ngelihatnya, enak-enak banget ya makanannya ya. Kayak pengen ambil gitu semuanya. Tapi tidak dengan nenek. Nenek mau pakai apa? Pakai itu aja telur dadar sama urap. Mumpung sama saya yang bayarin. Pilih aja pakai apa nih, pakai ikan nih. Iya, urap. Dikit aja Pak, jangan banyak-banyak. Kayaknya enak banget ini. Saya anget aja, jangan pakai gula. Nenek makannya pakai apa itu aja? Iya. Nggak pakai lauk yang lain ini nih. Ada ayam, nggak mau. Kenapa? Nggak ini nenek makannya emang gini. Nah ininya, nggak ada. Ya udah Pak, saya mau ya Pak. Iya. Saya mau pakai sayur, pakai telur dadar juga kayak nenek. Pakai tongkol sambal deh boleh.
Nenek beneran tadi makannya nggak mau pakai ikan, nggak mau pakai ayam, kenapa? Itu kan kalau itu banyak biaya, ntar duitnya kan kagak ada. Lah kan ini kan sekarang sama saya. Kan saya yang bayar, bukan nenek. Nggak apa-apa. Ingat sama yang di rumah. Ingat sama yang di rumah. Iya. Ya Allah, di tengah makanan yang sederhana aja masih inget gitu sama keluarganya yang di rumah. Jadi betapa rasa syukurnya itu luar biasa nenek Rohati ini. Oh, emang kalau makan ikan gitu jarang-jarang? Kalau lagi megang duit, dapat dagangnya lebih. Itu baru makan ikan. Tapi kalau enggak, makannya apa dong? Yang ada sayuran di sepeda. Yang nggak laku di sepeda itu yang dimasak. Iya. Apapun itu sayurannya. Iya. Berarti budget makan sehari itu maksimal berapa, minimal berapa gitu ada nggak? Bagaimana dapat dagangnya, Jang? Oh, bagaimana dapat dagangnya? Heeh. Kalau sehari dapat untungnya 5.000, ya 5.000 itu buat makan. Enggak, kalau mama dapatnya 10.000, ya udah ntar di warung ambil dulu. Ngambil dulu tuh maksudnya ngutang di warung. Iya, beras. Iya, kalau enggak ya udah garam aja dibikin itu di bawang pakai digoreng. Oh, garam, bawang, udah gitu aja. Digoreng iya, diaduk-aduk pakai kerupuk. Kerupuk yang nenek jual tadi itu 5.000. Iya. Beli sebungkus rame-rame. Nasinya gimana? Nasinya kan masak itu 2 liter sehari. Dari pagi nenek masak sampai temunya pagi. Nggak lama kemudian, udah mau habis nih makanan. Ada yang bikin nggak nafsu makan. Ada yang bikin aku tuh emosi banget. Mau nambah nggak? Beneran? Mak. Oh, enak-enakan makan di sini, Mak. Aku gak pengen beliin, ini habis makan aku beliin buat kamu. Iya, yang di rumah belum pada makan tuh. Iya. Tunggu. Ini maksudnya gimana? Ini siapa nih? Enggak. Ini anak. Iya, saya enak kok. Terus? Saya mau minta duit. Kok minta duit? Abang nggak kerja emang? Enggak, mana mah duitnya, Mak? Nggak ada. Belum dapat Ada, duit. kan udah jualan, Mak. Ini duit nih. Bang, tunggu dulu. Ini kan punya ibu. Lah, ini ibu saya kan? Lah, ya tetap aja. Ya kan ibu udah capek-capek kerja, abang nggak kerja loh. Iya, ini buat makan di rumah ntar sama yang lain. Ya udah, jangan diambil semua uangnya, kasih ibu lah. Dikit nanti ibu sekarang gimana? Ntar kan ibu ke rumah sama. Ya Allah. Anaknya yang laki-laki datang bukan nanya gimana mah hari ini, gimana bu hari ini dagangannya laku, gimana bu capek hari ini, nggak ada nanya kayak gitu. Emang begitu, Jang. Dia kalau minta duit, nggak ngerti. Sering kayak gitu. Iya, sering kayak gitu. Kalau minta duit maksa. Maksa. Terus kalau kayak gini, duitnya semua diambil sama anak ibu. Ya ntar saya bingung, Yang. Mau nyari setoran kemana punya duit orang. Terus gimana nih sekarang? Tahu, pinjam. Itu anak ibu memang nggak kerja bener-bener. Enggak, nggak kerja, nyari kerjaan susah. Emang dia lulusan apa bu sampai dia nggak kerja? STM, Tapi kenapa gitu dia nggak ada usaha kerja gitu, tapi malah kayak tadi ngeselin. nggak punya modal, Jang, buat ini. Saya tuh tadi jujur sebenarnya kesel gitu. Saya pengen mukul tapi takutnya kekerasan ini gitu. Karena buat saya nggak sopan gitu. Udah nggak bantuin ibunya kerja. Ibu sedih nggak sih bu punya anak kayak gitu? Sedih, saya sedih banget. Aku juga ngelihat nenek Rohati, ngelihat anaknya, jujur aku tuh kayak, kenapa sih kalian? Orang tua kalian tuh masih ada loh. Orang tua kalian tuh masih bisa kalian senengin. Usahalah buat nyenengin orang tuanya gitu. Harapan ibu gimana sih sebenarnya sama dia? Pengennya mah harapan biar supaya dia dapat kerjaan, biar saya ada yang bantuin. Biar Tapi saya dapat dianya uang. usaha nggak? Dianya usaha nyari kerja nggak bu? Nyari, cuman kagak dapet.
Oh gitu. Ya, saya berdoa sama Allah biar supaya anak saya dapat kerjaan. Amin, 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 amin. Tapi kan dia sekarang kan udah dewasa ya Bu. Tadi umurnya berapa sih Bu? 33. 33 tahun. Udah 33 tahun, selama 33 tahun pernah nggak sih Bu anak Ibu yang tadi tuh bukan cuma minta tapi ngasih uang ke Ibu, pernah nggak? Tapi kalau ada yang suruh-suruh dia ngasih. Ngasih. Untungnya masih tahu diri ya. Iya. Tapi kalau kayak tadi gitu, mintanya emang kayak gitu, Iya, agak kayak ngeselin gitu. Iya. Nenek itu kayaknya kalau menurut aku, nenek itu bener-bener dia tuh sayang sama anaknya sampai dia tuh tidak mau menyalahkan anaknya. Dia bukan tipikal yang kayak gitu yang aku perhatiin dari tadi. Dia bener-bener kayak, ya dia udah usaha kok, belum ada aja yang nawarin dia kerja. Ya nenek bilang, saya sih selalu doain. Ya udahlah Bu, mudah-mudahan aja nanti anak Ibu kerja biar dia tahu diri juga. Iya. Jadi walaupun dia sekarang maksa-maksa dikira kita enak-enakan makan, padahal kita kan juga capek ya Bu ya, habis jualan. Apa-apa mudah-mudahan nanti dia dapat kerja biar dia ngerti, biar bisa dia balas ke Ibu luar biasa nanti insya Allah. Amin. Ya udah Ibu makan lagi, lanjutin Pak. Sayur. Bun, sayur. Sayurnya Bu, sayur Bu. Sayur. Iya, lihat Bu, lihat dulu sayurnya. Sayurnya cuma ini nih. Iya, nggak ada lagi. Iya, ini ada buncis. Ini ada sayur asem. Ini pakai sayur asem. Oh, jelek-jelek banget Bu, Pak Reot ini. Ya, elah Neng, namanya udah dari Ya, pagi. namanya udah keliling-keliling Bu, gitu. Isut nih ini nih, nggak Ya, fresh. udah dari pagi. Neng. Nggak kayak itu nih fresh. Oh, Isut banget nih. nggak jadi beli. Enggak. Ya udah makasih. Satu juga yang aku belajar dari Nenek Rohati luar biasa. Dia tetap nggak meninggalkan ibadahnya. Kita ke masjid dulu ya. Tadi udah ada azan, kita belum sholat. Masya Allah. Iya Nek, iya Nek. Ayo, ayo. Alhamdulillah ya guys, aku sih salut banget sama nenek ya. Karena di tengah kesibukannya dia yang harus laku dagangannya, tapi tetap di tengah-tengahnya itu di jam-jam ibadah beliau tuh tetap menyempatkan diri untuk beribadah. Yang nama rezeki itu nggak akan pernah berkurang, insya Allah selalu bertambah. Udahlah deh, jangan sedih. Nenek aja semangat. Sedikit buat amal, sedikit buat nenek. Nek, tapi kan penghasilan nenek tuh dikit, tapi nenek masih nyempetin buat sedekah. Iya, sedikit buat dia, sedikit buat nenek. Ayo kita dagang lagi, buat nenek tinggal sedikit. Ya Allah guys, ini benar-benar sesuatu yang harus dicontoh. Insya Allah yang namanya berbagi itu tidak akan mengurangi rezeki. Ya, Nek? Amin. Ya, semangat. Semangat. Setelah kita jualan-jualan, dagangan sayurnya alhamdulillahnya itu udah tinggal sedikit. Jadi ya udah, kita pulang ke rumah. Mana Nek rumahnya? Ini depan. Dah, sampai. Tuh rumah nenek ini. Assalamualaikum. Salam. Ibu Rohati tinggal di rumah sederhana beralaskan semen. Tak banyak barang di dalamnya. Hanya ruang kecil tempat mereka berteduh dan beristirahat. Di sanalah ia tinggal bersama anak dan cucunya. Berbagi hangatnya kasih sayang di tengah keterbatasan. Rumah itu mungkin kecil, tapi dipenuhi cinta dan semangat untuk terus bertahan.